Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan pembacaan buku Biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita lanjutkan. Meminta perlindungan keamanan dari para kabilah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah selalu berupaya keras untuk mencari tempat yang bisa memberikan keamanan baginya dan pengikutnya untuk beribadah kepada Allah dan tetap menjalankan dakwah. Itulah salah satu sebab mengapa beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Beliau sendiri hijrah ke Taif dan kemudian beliau meminta perlindungan keamanan kepada kabilah-kabilah. Musim haji dan waktu-waktu pasaran bangsa Arab merupakan kesempatan yang sangat penting dan strategis untuk menemui tokoh-tokoh yang berpengaruh, seperti kepala suku dan tetua kabilah, dan khalayak ramai dari seluruh kalangan dan dari berbagai penjuru jazirah Arab. Maka kesempatan ini pun dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW untuk mencari perlindungan dan sekaligus menjalankan dakwahnya. Beliau menemui setiap tokoh yang beliau pandang memiliki pengaruh, lalu meminta kepadanya untuk bersedia memberikan perlindungan terhadap dirinya. Dan perlu dicatat, setiap kali memperkenalkan diri atau juga dakwahnya dan mengutarakan permintaan perlindungan tersebut, beliau tidak pernah memaksa mereka untuk menerima atau mengikuti ajarannya. Jadi mereka hanya diminta untuk sekedar memberikan perlindungan keamanan saja. Sahdan setiap kali musim haji atau sebuah waktu pasaran tiba, Rasulullah SAW selalu berkata kepada setiap kabilah yang dijumpainya sebagaimana berikut. Adakah hari ini seseorang yang bersedia membawa aku kepada kaumnya dan melindungiku untuk menyampaikan ajaran yang aku bawa? Sebab sesungguhnya bangsa Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan wahyu Tuhanku ini. Kadangkala beliau juga berkata demikian. Wahai Bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Allah memerintahkan kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Allah juga memerintahkan kalian untuk meninggalkan apa yang kalian sembah selainnya. Beriman kepadaku, membenarkanku, dan melindungiku sampai aku bisa menjelaskan ajaran Allah yang aku bawa ini. Disebutkan, pamannya yang bernama Abu Lahab selalu mengikuti gerakannya. Lalu setiap kali Rasulullah SAW selesai mengutarakan maksudnya itu, ia selalu menyela dan menambahkan, ketahuilah, sesungguhnya anak ini akan mengajak kalian untuk meninggalkan agama nenek moyang kalian, menanggalkan Lata, Uzza dan sekutu-sekutu kalian dari Bani Malik bin Aqis, dan kemudian akan membawa kalian kepada kesesatan dan ajaran baru yang dibawanya. Di antara kabilah-kabilah yang sempat ditemui Rasulullah dan diajak untuk masuk Islam dan kemudian menolak adalah kabilah Kandah. Pemimpin mereka adalah Malih atau Falih, Bani Abdullah bin Kalab, dan Bani Hanifah. Bahkan penolakan mereka terhadap Rasulullah pun sangat buruk. Selain ketiganya, ada satu lagi kabilah lain yang menolak ajaran beliau dan sempat terekam oleh catatan sejarah. Mereka ini adalah Bani Amir bin Sa'ah Syah, dan setelah Rasulullah SAW mengutarakan maksudnya kepada mereka, seseorang dari mereka yang bernama Bayharah bin Faras berkata dalam hati, demi Tuhan, seandainya aku mengambil pemuda Quraisy ini, niscaya dengannya aku akan bisa menundukkan seluruh Arab. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, seandainya kami mengikuti ajaranmu dan kemudian Allah memberikan kemenangan kepadamu atas orang-orang yang telah menentangmu, apakah kekuasaan itu akan kamu limpahkan kepada kami setelah dirimu? Rasulullah menjawab,
semuanya akan aku serahkan kepada Allah. Terserah kepada siapa dia berkehendak memberikannya. Buhairah berkata, apakah kami harus mengorbankan leher-leher kami kepada bangsa Arab demi dirimu? Tetapi ketika Allah memberikan kemenangan kepadamu, kamu justru memberikannya kepada yang selain kami. Sungguh kami tidak butuh ajaranmu. Beberapa kabilah lain yang sempat didatangi Rasulullah SAW dan menolaknya adalah Muharib bin Hasfah, Fazzarah, Ghassan, Marah, Salim, Abbas, Bani Nadir, Bani Baka, Udrah, Hadraramah, Rabi'ah, dan Bani Syaiban. Pemimpin kabilah ini adalah Mafruq bin Amir, Hani bin Kubaisah, dan Musanna bin Harithah. Mereka ini menolak ajaran Rasulullah SAW secara halus. Dalam alasannya mereka mengatakan bahwa mereka perlu memikirkannya dan memusyawarahkannya dengan kaumnya terlebih dahulu. Dikisahkan, Musanna berkata kepada Rasulullah SAW, kami masih terikat perjanjian dengan Khosrow untuk tidak membuat huru-hara dan melindungi orang yang membuat huru-hara. Padahal kami melihat ajaran yang kamu dakwahkan ini adalah salah satu yang sangat dibenci oleh para raja atau penguasa. Namun bila kau menginginkan agar kami melindungi dan membantumu demi kepentingan bangsa Arab, maka kami akan melakukannya. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah berkata, kalian tidak salah dalam menjawab, karena kalian jujur. Namun perlu kalian ketahui bahwasanya agama Allah tidak akan pernah dibela dan diperjuangkan kecuali oleh orang-orang yang seluruh sisi dirinya telah diliputi oleh keimanan terhadap Allah. Maka seandainya tak lama lagi Allah mewariskan kepada kalian seluruh negeri, istana, harta, dan wanita-wanita mereka, apakah kalian akan bertasbih kepada Allah dan mensucikannya? Mendengar pertanyaan seperti itu, Nu'man bin Syarik bangkit seraya berkata, demi Tuhan, ya kami akan melakukannya. Lalu Rasulullah membacakan kepada mereka firman Allah, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan menjadi cahaya yang menerangi. Quran Surah Al-Ahzab 45-46. Dikabarkan bahwa Rasulullah sangat senang dengan sikap dan kejujuran mereka itu. Berdasarkan fakta sejarah, penduduk Madinah adalah yang paling banyak menanggapi dakwah Rasulullah SAW dengan baik. Ketika beliau memperkenalkan kepada mereka, ketika Rasulullah SAW mengenalkan ajaran Islam kepada Suaid bin Samit misalnya, ia tidak langsung mengikrarkan diri masuk Islam, namun juga tidak menjauh dari ajaran ini. Bahkan dengan jujur ia memuji keindahan bacaan Al-Quran yang didengarnya. Sehingga ketika Suaid telah kembali ke negaranya dan kemudian terbunuh dalam perang Ba'ath, kaumnya mengatakan bahwa ia meninggal dalam keadaan muslim. Ibnu Ishaq menuturkan, para utusan Bani Abdul Ashhal yang dikepalai oleh Abu Husair, Anas bin Rafi, dan Iyas bin Mu'az datang ke Mekah untuk meminta persekutuan dari kaum Quraisy guna memerangi suku Khazraj. Ternyata Rasulullah SAW mendengar kabar kedatangan dan maksud mereka itu. Maka beliau bergegas menemui mereka. Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian mau mendapatkan kebaikan atau manfaat dari kedatangan kalian kepadanya kaum Quraisy? Mereka tidak menjawab dan justru balik bertanya, kebaikan apakah itu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Aku diutus kepada hamba-hamba Allah. Aku bertugas untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Allah telah menurunkan kitab suci kepadaku. Kemudian Rasulullah memperkenalkan Islam kepada mereka dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itulah secara tiba-tiba Iyas yang masih berusia sangat muda berkata, dari kaum manakah orang ini berasal? Demi Tuhan, apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang paling baik dari semua yang kita dapatkan di tempat ini. Sontak Abu Husair pun menghardiknya hingga ia terdiam. Beberapa waktu kemudian, yaitu ketika Iyas akan meninggal dunia, kaumnya mendengarnya masih bisa mengucapkan tahlil, takbir, tahmid, dan tasbih kepada Allah sampai ajalnya datang menjemputnya. Hal itu membuat kaumnya tidak ragu bahwa Iyas meninggal dalam keadaan muslim. Iyas benar-benar telah merasakan getaran-getaran iman dalam pertemuan tersebut, terutama setelah ia mendengar berbagai penjelasan dari Rasulullah SAW tentang Islam. Berikutnya pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah SAW menyumpai orang-orang Khazraj di Aqabah untuk meminta perlindungan dan berdakwah kepada mereka. Beliau mengajak mereka masuk Islam.
kemudian membacakan Al-Quran untuk mereka. Dan terlihat mereka sangat antusias dan menerima dengan baik dakwah beliau. Adapun salah satu hal yang menyebabkan hati mereka terbuka lebar untuk menerima Islam adalah sebuah pernyataan yang sering dilontarkan oleh orang-orang Yahudi yang berada di negara mereka. Sebagaimana diketahui, orang-orang Yahudi termasuk golongan ahli kitab dan memiliki latar belakang ajaran keagamaan. Maka tak mengherankan bila dalam setiap peperangan yang terjadi di antara mereka dengan penduduk asli Madinah, orang-orang Yahudi itu selalu berkata, sesungguhnya seorang Nabi telah diutus dan kedatangannya sudah dekat. Kami akan mengikutinya dan akan memerangi kalian bersamanya seperti memerangi kaum Ad dan Iram. Demikianlah, maka ketika Rasulullah SAW memperkenalkan diri dan ajarannya, sontak mereka saling memandang di antara sesama mereka. Lantas dengan penuh antusias beberapa orang di antara mereka berkata, demi Tuhan, kalian tentu ingat, sesungguhnya inilah Nabi yang sering dikatakan oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan kalian. Maka kita jangan sampai kedahuluan oleh mereka. Akhirnya mereka menerima dakwah Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami dan tidak ada sebuah kaum yang senang berkelahi dengan sesamanya seperti kami ini. Maka semoga Allah mempersatukan mereka melalui dirimu. Kami akan menemui dan mengajak mereka untuk mengikuti ajaranmu. Kami juga akan memperlihatkan kepada mereka ajaran-ajaran yang telah kami dapatkan dari agamamu ini. Dan seandainya Allah benar-benar mempersatukan mereka melalui dirimu, niscaya tidak ada orang yang lebih mulia darimu. Setelah itu mereka pun kembali lagi ke Madinah dan berjanji untuk menemui Rasulullah lagi pada musim haji berikutnya. Sesampainya di Madinah, mereka menjumpai kaumnya dan menceritakan kepada mereka tentang keberadaan Rasulullah SAW, ajarannya dan apa yang telah terjadi pada mereka dengannya. Lalu mereka mengajak kaumnya untuk bersama-sama masuk Islam. Tak lama kemudian berita tentang Rasulullah SAW dan ajarannya pun menyebar luas di Madinah, sehingga dari hari ke hari jumlah mereka yang masuk Islam dari penduduk Madinah pun semakin bertambah banyak. Bahkan saat itu nyaris tidak ada satu wilayah Madinah pun yang tidak mendengar keberadaan Rasulullah. Ada unsur lain yang juga menyebabkan orang-orang Madinah lebih terbuka dalam menerima keberadaan Islam, yaitu peristiwa Bu'ats. Bukhari menuturkan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, peristiwa Bu'ats adalah hari yang sengaja didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedatangan Rasulnya, sehingga ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, penduduk mereka terpecah belah dan para pemimpin mereka banyak yang terbunuh dan terluka. Maka agaknya hal faktor itu memang telah ditakdirkan untuk terjadi demi membuka atau memudahkan jalan bagi Rasulnya untuk mengislamkan mereka. Pelajaran dan hikmah. 1. Orang-orang seperti Abu Lahab akan selalu ada dalam setiap masyarakat yang jelas-jelas kafir dan sesat. Artinya sosok Abu Lahab itu tak lain merupakan contoh dari orang-orang saat ini yang berperilaku dan berpikir seperti dia. Mereka akan selalu bertolak belakang dan menentang para da'i, seperti sikap Abu Lahab terhadap putra saudaranya Muhammad SAW. Bahkan mereka akan senantiasa berupaya menghalang-halangi orang-orang dari jalan kebenaran dan membelokkan kelurusan dari jalan itu dengan segala macam cara. yakni mereka akan mempergunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya itu. Kadangkala mereka akan menuduh para dai sebagai orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru yang sesat atau pengajak manusia ke agama atau sekte baru. Tak jarang pula mereka akan mendapatkan tuduhan telah keluar dari mazhab yang empat yang telah diakui, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Akan tetapi sebagaimana kita lihat, Rasulullah tidak terpengaruh sedikit pun oleh sikap dan perilaku pamannya. Rasulullah justru terus melanjutkan dakwahnya. Oleh karena itu hendaknya para dai tidak boleh patah semangat dan berhenti berdakwah hanya karena mendapatkan kegagalan atau tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, intimidasi dan perlakuan tertentu dari para pembangkang ajaran Islam. 2. Para dai hendaknya mengetuk semua pintu-pintu yang dimungkinkan dapat memperkuat tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Dan perlu diingat, para dai tidak boleh putus asa karena mengalami kegagalan setiap kali mencoba mengadakan pendekatan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran dakwahnya, sebab tidak ada suatu usaha yang tak ada hasilnya. Baik, itulah sementara yang dapat kita bacakan. InsyaAllah kita akan lanjut nanti kepada Bai'at Aqabah 1. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.